Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan para alim, para ulama, para habaib, para anak-anakku, siswa-siswi madrasah yang berhadir, para ustadz dan ustazah, para dewan guru madrasah yang berhadir, para kepala madrasah, para penyuluh agama, para kepala KUA, dan seluruh jabat di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya tuan rumah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin, dan seluruhnya yang berhadir. Hadirin sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidayah dan taufik Allah, atas rahman dan rahimnya, sehingga pada subuh yang ke-68 ini, dalam kajian virtual ini, kita diberikan rahmat Allah, diberikan kesehatan, keberkahan, hidayah, dan petunjuk untuk berhadir. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, marilah kita selalu mendoakan kepada pimpinan kita, pimpinan negara kita, Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, dan Bapak Wakil Presiden kita Bapak Kiai Ma'ruf Amin, selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah dan keberkahan dan kesehatan dalam memimpin negara Republik Indonesia ini. Dan kita doakan juga kepada Menteri Agama kita, Bapak Gus Yakut Khalil Khomas, dan Gubernur Kalimantan Selatan, Wakil Gubernur, para Bupati, para Kepala Kantor, Kabaktiu, para Kepala Bidang, dan seluruh ASN lingkup Kementerian Agama Kalsel selalu mendapatkan petunjuk, rahmat, keberkahan, kesehatan dalam menjalankan tugas mulia ini. Hadirin sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan subuh kali ini, kita selalu mengingatkan kepada kita bahwa kegiatan ini adalah merupakan silaturahmi di antara kita, dan terutama adalah mendapatkan pengetahuan yang diberkahi Allah. Al-Imam Az-Zarnuzi, ketahuilah sesungguhnya seorang penuntut ilmu tidak akan memperoleh kesuksesan dan tidak pula bermanfaat ilmunya kecuali dengan mengagungkan ilmu itu dan mengagungkan guru dan menghormati gurunya. Anak-anakku sekalian, terutama siswa-siswi madrasah, orang yang ingin mendapatkan kesuksesan, keberkahan dalam hidupnya adalah orang yang mengagungkan, orang yang mentakjimi, menghormati ilmu itu dan gurunya. Ini adalah pokok pertama di dalam ajaran kitab Ta'limun Muta'alim. Jadi ini adalah sangat penting untuk kita ikuti. Pada kajian subuh ini, ulun ingin menyampaikan daripada hikmah kedua dalam
kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Askandari, yang merupakan rujukan-rujukan yang terbaik dalam ilmu tasawuf maupun orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hikmah yang kedua, iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillah iyaka fit tajridi inhatatun anil himatil aliyah, yang artinya dalam beberapa terjemah yang saya pilih di antaranya, keinginan untuk selalu beribadah tanpa harus bekerja, maka keinginanmu itu termasuk hawa nafsu yang halus. Padahal Allah sudah memposisikan kemakhlukanmu sebagai sosok makhluk yang harus bekerja di dunia. Demikian juga keinginanmu untuk selalu bekerja, maka keinginan itu sama dengan menurunkan dirimu dari derajat yang tinggi, karena sesungguhnya Allah sudah menempatkan nilai kemakhlukanmu sebagai sosok yang harus beribadah. Hadirin sekalian yang ulun hormati, hidup di dunia ini adalah Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali menyembah, beribadah, mengenal kepada Allah. Jadi hidup kita ini adalah fungsi utama adalah beribadah kepada Allah. Fungsi yang lain kita bekerja, seperti melaksanakan aktivitas belajar anak-anakku. Itu adalah aktivitas tambahan. Dan yang orang tua atau yang dewasa mereka bekerja di kantor. Itu aktivitas tambahan. Ada yang bekerja di sawah. Ada yang beternak. Ada yang menjadi pedagang. Ada yang menjadi petani. Ada yang menjadi buruh, nelayan. Semua itu adalah aktivitas. Tetapi aktivitas utama di sini adalah Allah menciptakan kamu beribadah. Nah, jadi ini harus benar-benar. Ini contoh, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Contoh seperti handphone. Handphone itu fungsinya adalah komunikasi. Alat komunikasi itu adalah fungsi utama handphone itu. Jadi fitur-fitur yang lain seperti ada fitur kita mendengarkan YouTube. Kita membuka fitur menyanyi, mengaji, ataupun TikTok, ataupun WhatsApp, dan yang lain. Tapi begitu seseorang dipanggil dalam komunikasinya, handphone dipanggil, maka semuanya itu akan terputus. Karena fungsi handphone itu adalah komunikasi, berbicara antara satu orang dengan yang lain. Jadi kita melihat, kita menonton video, kita menonton YouTube, kita membuka fitur yang lain, begitu ada panggilan komunikasi, maka semua terputus kecuali komunikasi itu. Itulah fungsi manusia adalah beribadah kepada Allah. Pada saat kita bekerja,
Begitu panggilan ibadah, panggilan sholat, dalam arti yang sempit, sholat, kita harus meninggalkan pekerjaan yang lain. Nah, tapi kalau kita tetap bekerja, atau kita tetap berhumah, atau kita tetap berkebun, atau beternak, dan lainnya, sedangkan ada panggilan sholat, itu sudah error. Fungsi kita ini fungsinya error. Tapi kalau tidak, maksudnya kita mendekati, berarti fungsi utamanya adalah kita beribadah sholat. Jadi panggilan-panggilan yang tepat, panggilan-panggilan yang fungsi utamanya adalah beribadah kepada Allah, hidup di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, adalah mengabdi kepada Allah. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Kita ini sudah berusia 50 tahun. Ada yang berusia 55 tahun juga di sini. Ada yang berusia 16 tahun. Ada yang berusia 15 tahun. Apakah setiap tahun ini ada kemajuan ibadah kita, komunikasi kita kepada Allah? Yang hanya sesudah sholat yang dibaca wirid ini. Atau ba'da maghrib hanya surah Yasin. Seumuran 30 tahun Yasin jadi dibaca. Atau tidak dibaca. Jadi komunikasi utama kita diperbagus. Ya, surah Yasin, surah Waqiah, Al-Muluk, Tabarak, semua itu akan meningkatkan kekuatan rohani kita, diisi dengan bacaan Al-Quran, bacaan wirid, bacaan, termasuk subuh ini, dengan keterbatasan yang hadir. Tapi ini sudah luar biasa, karena subuh itu adalah, orang yang bangun subuh itu adalah orang yang terpilih. Orang yang sholat sunat fajar, dan sholat fajar itu adalah orang yang disaksikan para malaikat, dan didoakan para malaikat. Ini luar biasa. Kemudian, saya ingin menyampaikan apa makna daripada hikmah daripada hikam yang kedua, nasihat daripada dalam kitab hikam itu, bahwa ibadah kepada Allah menjadikan dua tempat yang kita jalani. Itu dalam kalimat yang saya baca dalam beberapa dengan izin guru saya, dan beberapa syarah yang kita baca. Yang pertama namanya asbab. Kita beribadah itu karena asbab. Yang kedua karena tajrid. Tajrid, saya ingin sampaikan, asbab itu adalah karena bekerja. Kalau orang tidak bekerja, dia tidak makan. Jadi dengan bekerja, kita sekarang bekerja di kantor. Anak-anakku sekarang belajar. Tanpa belajar, tidak mungkin mendapatkan ilmu pengetahuan. Karena asbab. Tanpa bekerja di kantor, maka kita tidak mendapatkan gaji. Kurang hadir, diturunkan. Perhitungan itu asbab itu. Ini yang pertama asbab. Yang kedua yang namanya tajrid, itu tanpa bekerja. Jadi orang-orang yang tanpa bekerja itu ada di dunia ini. Jadi ada orang yang tanpa begawi, tanpa menuntut ilmu, ada juga orang yang mendapatkan pengetahuan laduni. Nah ini pengecualian ini. Jadi orang yang bekerja itu karena dia dalam posisi fungsinya adalah asbab. Tapi kalau dalam fungsi tajrid, dia tidak bekerja lagi. Nah, apa yang kita masuk dalam wilayah dua ini, di mana posisi kita? Nah, ini atas izin Tuan Guru Ulun juga ingin menyampaikan. Apabila makam asbab menuju kepada tajrid, nah ini tidak boleh.
Karena kalau kita ini biasanya begawi, bekerja, umpamanya ada menjadi di sini guru kepala madrasah, atau menjadi guru, menjadi penyuluh, menjadi kepala KUA, menjadi kepala seksi, menjadi kabak, menjadi kabit, kepala kemenak, lalu Baampih hendak ke makam tajrid, kado sebegawian lagi. Nah, itu tidak bisa. Pian ini dalam kedudukan asbab harus bekerja dan berikhtiar. Nah, jadi kita ini dalam posisi asbab. Ya kalau dalam bahasa ilmiah itu ada hukum kausalitas, ada sebab dan akibat. Orang bekerja mendapatkan gaji. Orang yang menuntut ilmu, dia mendapatkan ilmu pengetahuan. Orang yang berusaha makan, dia kenyang. Nah, jadi di sini kita ini posisi asbab begitu. Tidak masuk dalam wilayah ini. Nah, tetapi kalau seseorang itu dari asbab ingin menuju kepada tajrid, inhitatun anil himatil aliyah. Dia itu menurunkan derajatnya, dan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Ada keinginan yang tidak baik itu. Hati-hati. Ini tentang batin, tentang batin. Di mana Allah menempatkan kita asbab direstui Allah, ada 6 tanda yang direstui Allah. Orang yang bekerja nih, posisi asbab nih kita. Kita yang berusaha ini. Yang pertama adalah usaha kita mencukupi diri kita dan membantu orang lain. Jadi dalam posisi makam asbab ini, pian sekarang ini mencukupi diri pian bekerja ini, berusaha ini, dan bermanfaat bagi orang. Ya tolong ya, ada orang yang bekerja, orang yang punya penghasilan, pian punya manfaat untuk istri pian, untuk anak pian, keluarga pian, dan orang lain juga. Itu adalah yang diridai Allah asbabnya. Nah, di asbab aja kita harus mendapatkan ada 6 kriteria. Dan yang kedua, usaha itu tidak melalaikan zikrullah. Nah, asbab kita bekerja, kita berusaha selalu bisa mendapati sholat yang 5 waktu, selalu ikut ke pengajian. Itu adalah yang diridai Allah pekerjaan kita. Nah, jadi kita ini jadi petani, jadi pedagang, jadi pegawai, tapi mendapatkan keridaan dari 6 perkara, yaitu pertama adalah mencukupi diri kita dan orang lain dan keluarga kita. Dan yang kedua, tidak melalaikan zikrullah, mengingat kepada Allah. Baik sholat, baik zakat, baik bisa melaksanakan rukun Islam. Dan yang ketiga, usaha kita tidak menarik dari sesuatu yang diharamkan. Jadi kalau asbab itu pekerjaan kita, perbuatan kita itu mendekati kepada perbuatan haram atau masuk dalam wilayah haram, nah itu tidak masuk. Jadi ini adalah daripada tidak menarik, maksudnya tidak melakukan yang haram, perbuatan yang maksiat kepada Allah. Dan yang keempat, asbab itu adalah usaha yang baik, sepergaulan dengan baik. Jadi orang-orang bergaul dengan orang baik. Jadi asbab kita nih di kantor orang-orang baik. Jangan mencari-cari mamanya keaiban orang atau dengki yang luar biasa menghancur, itu tidak. Meskipun kita jadi pegawai, meskipun kita menjadi petani atau pedagang atau nelayan, tapi perbuatan kita mencelakakan orang itu tidak masuk juga. Yang diridai Allah pekerjaan kita. Dan yang kelima, usaha menjauhi orang yang jahat. Jadi asbabnya, meskipun kita ini berusaha berikhtiar, kita juga menjauhi orang yang jahat. Jangan berteman dengan orang yang jahat. Jangan berteman dengan orang yang berbuat maksiat, karena kita akan ikut. Jadi ini adalah 6 daripada yang diridai Allah, orang yang kedudukannya asbab. Dan yang keenam, niat yang soleh. Jadi niat kita bekerja, anak-anakku niatnya sekolah ini menuntut ilmu, mendapatkan keberkahan, mendapatkan keridhaan Allah.
Pian sekarang jadi pegawai negeri. Pian sekarang menjadi pedagang. Niatnya adalah mendapatkan keridhaan Allah. Bukan niatnya untuk rezeki, bukan. Mendapatkan keridhaan Allah, ini yang utama. Dalam hikmah yang kedua ini. Hadirin sekalian yang ulun hormati dan ulun muliakan. Apabila seseorang pindah dari asbab ke tajrid, karena ada perintah gurunya. Nah ini. Jadi pian ini bekerja, berusaha, kemudian dilihat guru yang mursyid. Oh, muridku atau anakku, kamu pindah sekarang dari pekerjaan ini. Karena pekerjaan ini ada sesuatu yang tidak baik ke depannya. Boleh kita pindah. Perintah daripada guru kita yang mursyid itu. Nah, jadi ini seandainya kita jadi pejabat, jadi kepala kemenak, ada guru pian yang mursyid. Oh, aduh saya akan ampihin jadi kepala kemenak, jadi biasa aja, pegawai biasa aja. Karena pekerjaan ikam ini berbahaya nanti. Nah, itulah guru kita. Dari asbab ke tajrid, dari ini sesuatu yang tidak semua orang dimiliki begitu. Tapi ini ada. Jadi ada orang yang kada begawi, posisi di tajrid, kada bekerja. Ada aja rezeki sidin, karena sidin ini guru, berisi majlis taklim. Ada aja keperluan sidin ini, keberkahan sidin. Tapi begitu seorang yang guru, seorang yang alim, kemudian lalu mencoba kisah membuka toko, mulai pedagang lagi. Nah itu sudah terganggu itu. Jadi kedudukan itu harus disyukuri dalam posisi bekerja atau tidak bekerja. Ini adalah daripada hikmah kedua dalam Al-Hikam. Adapun makam tajrid, makam orang yang tidak bekerja karena karunia dari Allah, itu pertama adalah ini. Ada nilai Allah mudahkan kecukupannya. Yang pertama adalah Allah mudahkan kecukupannya. Jadi kalau kita ini sudah kada bekerja, pokoknya ada yang pensiun nantinya. Ini kan sudah secara alami. Tapi ada yang tidak alami. Orang ini mulai lagi kakanak, mulai lagi muda, tidak bekerja. Tapi memang Allah cukupi kebutuhannya. Mungkin abah ibunya orang sugih, punya harta banyak, punya saham banyak, sudah cukup, kada begawi lagi. Itu hal yang dilihat. Ada juga bapak ibunya tidak kaya, tidak, tapi dia cukup. Ini adalah anugerah. Yang kedua, Allah tenangkan dan tentramkan jiwanya. Nah, jadi kalau makam tajrid itu ini ada 4. Kalau yang makam asbab itu ada 6 dari kriterianya. Nah, kalau dia duduk di tajrid, kada begawi, kada berusaha, yang pertama adalah Allah memang mencukupkan kehidupannya, rezekinya. Masuklah kita? Belum tentu. Coba masuklah. Yang kedua adalah Allah tenangkan dan tentramkan dirinya. Jadi orang ini nyaman aja, orang sana begawi jadi kepala kemenak, orang itu jadi kabid, orang itu jadi kakanwil, aku kada jadi apa-apa, tapi tenang hidupnya. Nah itu adalah makam tajrid. Jadi kada semua orang yang mendapatkan posisi makam tajrid ini dalam hikmah kedua ini. Dan yang ketiga, kriteria yang ketiga juga orang yang mendapatkan makam tajrid itu adalah tidak tamak, tidak ingin memiliki pekerjaan seperti orang lain, atau rezeki seperti orang lain, atau kedudukan seperti orang lain. Itu. Jadi ini bisa dalam hati kita. Jadi kita tidak ingin memiliki atau ingin menghancurkan lagi. Oh itu apa? Memiliki aja tidak ada. Hendak aja ada kedudukannya. Apalagi menghancurkan orang. Nah ini. Jadi ini makam yang sangat luar biasa begitu. Tajrid, orang adalah menerima dengan posisi makam yang tinggi begitu.
Dan yang keempat, bersih ibadahnya hanya kepada Allah. Nah, jadi hanya kepada Allahnya. Kalaupun dari tajrid pindah ke makam asbab, kecuali dengan perintah gurunya lagi. Nah, jadi ini ada makna di sini. Mohon Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekalian yang hadir di sini, setiap kita ini seharusnya mempunyai guru yang mursyid. Ulun tidak ingin menyampaikan, saya ingin tidak menyampaikan siapa, terserah para jamaah sekalian, para peserta virtual yang saya hormati, saya muliakan, harus mempunyai guru yang mursyid. Karena kehidupan kita ini dibimbing. Yang dibimbing itu bukan fisik. Yang dibimbing itu adalah roh kita. Adalah rohani kita ini yang dibimbing. Sekali lagi demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita. Saya ulangi, hikmah yang kedua, iradatukat tajrida ma'a ikamatillah iyaka fil asbab minas sahwatil khafiyah wa iradatukal asbaba ma'a ikamatillah iyaka fit tajridi inhitatun anil himatil aliyah, yang artinya dalam beberapa referensi, keinginanmu untuk selalu beribadah tanpa harus bekerja, maka keinginan itu termasuk hawa nafsu yang halus. Padahal Allah sudah memposisikan kemakhlukanmu sebagai sosok makhluk yang harus bekerja di dunia. Demikian juga keinginan untuk selalu bekerja, maka keinginan itu sama dengan menurunkan dirimu dari derajat yang tinggi, karena sesungguhnya Allah sudah menempatkan nilai kemakhlukanmu sebagai sosok yang harus beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali adalah menyembah, beribadah kepada Allah. Tetapi dalam konsekuensinya, dalam hikmah yang kedua dalam hikam ini, Ibnu Athaillah Askandari ini menyatakan bimbingan guru yang mursyid adalah sangat perlu. Sekali lagi, mohon kepada para pemirsa jamaah sekalian, mempunyai guru yang mursyid, memberikan petunjuk kepada kita, terutama batin dan rohani kita. Semoga Al-Hikam Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Askandari ini memberikan petunjuk kepada kita. Ila hadratin nabiyyin Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiramul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al yawmana li alayka zakirin wa li ni'matika syakirin wa ala qada'ika wa bala'ika wa qadarika minas sabirin min al-halal marzuqin wa 'anil haram wa'sumin wa fil jinani muna'imin wa 'anil niran muba'idin wa ila wajhika nabika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rabbi nazilin mutamati'in. Amin. Assalamualaikum maradan jamila wa la taj'al lil syaitan alina fi syairil halat wa la 'inda al mamat wa la qablahu wa la ba'dahu qaida wa la sabila. Wa asbitna lahum ala qira'ati hadhihi wa ghayra sawaban zajira wa azra man ka'azima. Wa taqabbalaha man bi fadlika wa karamika qabulan hasanan jamilan jalila. Amin. Ya'lillahi sama ma qara'na wa qabarahu وهلله زيادة الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين بإحسان يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة مجتهدين مقلدهم في الدين والعلماء والعاملين
والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين والتابعين بإحسان يوم الدين ثم إلى روح من قرنها ومستوى القرآن العظيم من أجلهم وجية أنت لهم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى روح من جداهم وقربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زير ولا زير لهم اللهم ارحم الجميع برحمتك واسكن ويوم بفحص جنة ورضوانك وكرامتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم انقلنا والمسلمين من السكاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفل إلى العبادة ومن الفقر إلى الاجتهاد ومن الهجرة إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجر إلى العدل اللهم أعنا على الدين بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك مفضي إلى رضاك منهي إلى الجنة منسوب ذلك بنظرك وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا ربه يا ربه يا ربه يا غوثة يا غوثة يا غوثة يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك ورب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله